Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Dinda sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Baiklah, minggu ini kita akan membahas apa itu kepemilikan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita memulai dengan doa. Agar apa? Agar apa yang kita pelajari nanti menjadi barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucap basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita melakukan pembelajaran dalam jaringan atau lebih dikenal dengan daring. Kita terpisah oleh jarak, namun selalu didekatkan oleh jaringan. Itulah kata mereka. Namun, bagaimana caranya agar kita selalu dekat? Ya, dengan kenalan, dengan perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Baiklah, nama saya Fajar Syafzain Megali. Saya berasal dari Kandis. Saya dilahirkan pada tanggal 2 September 1998. Saat ini saya menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim yang mana mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja kita ke apa itu kepemilikan dalam Islam. Nah, setiap orang memiliki harta bendanya, entah itu handphone, televisi, rumah, mobil, dan lain-lain. Namun apa itu kepemilikan? Kepemilikan atau dikenal dengan milkiyah secara bahasa, yang benar bahasa Arab, yakni milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya secara bahasa. Namun secara istilah, sesuatu harta atau barang yang secara hukum dibenarkan untuk dimiliki oleh siapapun dan dapat berpindah kekuasaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka wa mimma afa'allahu 'alaik. Yang artinya, ya ayuhan nabi, kata Allah, hai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah engkau berikan mas kawin kepadanya. Wa ma malakat yaminuka wa mimma afa'allahu 'alaik. Dan hamba sahaya yang diperoleh dalam peperangan, dan sesungguhnya itulah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Begitu kata Allah. Kemudian, apa hukumnya menjaga apa yang kita miliki? Hukum menjaga apa yang kita miliki ya wajib. Kita wajib menjaga harta benda kita, wajib menjaga apa yang kita miliki. Apa kata Rasulullah? Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Rasulullah berkata, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, kepemilikannya, maka ia dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan syahid, kata Rasulullah SAW. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, apa sih sebab-sebab itu menjadi kepemilikan? Nah, sebab-sebab kepemilikan yang pertama ialah barang atau harta tersebut belum ada pemiliknya secara sah. Nah, barang tadi itu belum ada yang memiliki secara sah. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya, si Ali membeli handphone. Nah,
dalam jual beli di dalamnya terdapat akad, baik itu tulis atau lisan, terdapat akad di dalamnya, maka handphone yang dibeli tadi itu menjadi hak milik si Ali. Itulah. Kemudian barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Nah, gitu. Kemudian apa-apa saja sih kepemilikan itu? Baiklah, kita masuk ke macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu benda atau harta ada 3 macam, yaitu yang pertama, kepemilikan penuh miltam. Apa itu? Yaitu penguasaan atau pemanfaatan terhadap benda atau harta tersebut yang dimiliki tadi ini secara bebas. Itu miltam. Kita bebas menggunakan harta yang kita miliki. Gitu. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan manfaat. Apa itu? Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta tersebut. Jadi hak dia itu hanya terhadap pemanfaatannya, gitu. Tidak menguasai harta tersebut. Kita lanjut ke bagian ihzanul mubahat dan khalafiyah. Tapi sebelumnya, menurut Dr. Hussein Abdullah, kepemilikan itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau individu, yaitu satu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok namun bukan untuk umum. Contoh, si Ali tadi membeli HP. Nah, HP tersebut menjadi hak milik dia, milik pribadi dia, kepemilikan pribadi dia, individu. Begitu. Tidak dibenarkan untuk umum. Yang kedua, kepemilikan publik atau umum, yaitu harta yang dimiliki oleh orang banyak. Contohnya jalan raya, halte, lapangan bola, dan lain-lain. Itu kepemilikan publik secara umum. Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara. Contohnya gedung sekolah negeri, gedung pemerintah, hutan, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke ihrazul mubahat dan khalafiyah. Apa itu ihrazul mubahat dan khalafiyah? Baiklah, ihrazul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang belum bertuan. Nah, jadi harta yang belum bertuan itu boleh dimiliki, dan itu namanya ihrazul mubahat. Kemudian apa itu khalafiyah? Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempatkan yang lama, yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hal. Kemudian macam-macam khalafiyah. Khalafiyah macam-macamnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, khalafiyah syakhsun, yakni seseorang terhadap seseorang, adalah kepemilikannya tadi suatu harta dari harta yang ditinggalkan pewarisnya. Gitu. Jadi warisan itu menjadi khalafiyah syakhsun. Kemudian khalafiyah syai'un an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu. Apa itu? Ialah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam kemudian rusak saat dipinjam atau hilang. Nah, itu namanya khalafiyah syai'un an syai'in. Begitu. Jadi ketika kita minjam barang, misalnya kita meminjam handphone teman kita, lalu handphone tersebut hilang, kita wajib menggantinya kan? Nah, itu yang disebut dengan khalafiyah syai'un an syai'in. Kemudian kita masuk ke dalam ihyaul mawad. Apa itu ihyaul mawad? Nah, ihyaul mawad
ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Nah, contoh, kita membangun rumah. Nah, di sebelah rumah kita tersebut ada tanah kosong, belum ada yang memiliki. Tidak ada yang memiliki. Nah, kita membangunnya di hutan atau di mana kan gitu. Ada tanah kosong yang belum dimiliki. Nah, kita boleh mengolah lahan tersebut. Gitu. Kita boleh mengolah lahan tersebut menjadi lebih produktif. Contoh, entah kita membuat menjadi kebun atau membuat untuk yang buat kita produktif, seperti untuk hotel dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan higaul mawat. Kemudian ada akad. Nah, sebelumnya kita tadi sempat membahas tentang akad, yang mana tadi si Ali membeli handphone, kemudian handphone tersebut menjadi milik dia karena di dalamnya ada akad, entah itu lisan, entah itu tertulis. Begitu. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan seseorang yang menerima, yang akad untuk melaksanakan perbuatan. Gitu. Akad memiliki rukun dan syarat. Yang pertama, rukun akad ialah 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Nah, untuk melakukan akad harus 2 orang atau lebih. Jika sendiri tidak bisa. Karena apa? Akad membutuhkan yang menerima dan menyerahkan. Gitu. Kalau sendiri berarti tidak ada yang memberi, tidak ada yang menerima juga. Gitu. Yang kedua, sigot atau ijab dan qabulnya. Yang ketiga, ma'qud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Nah, gitu. Contohnya si Ali tadi ini akad dengan penjual handphone. Misalnya si penjual handphone si Abu. Nah, si Ali membeli handphone dengan si Abu dan di dalamnya terdapat akad transaksi, entah itu akadnya baik tertulis ataupun lisan. Nah, si Abu menjadi orang yang menyerahkan dan si Ali sebagai orang yang menerima. Ma'qud alaihnya apa? Ma'qud alaihnya adalah handphone. Nah, gitu. Kemudian syarat akad adalah orang yang bertransaksi berakal balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Kemudian syarat barang yang diakadkan antara lain ialah bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad atau orang yang menyerahkan atau memberikan, yang diketahui keberadaannya. Jadi ketika kita akad itu harus mengetahui keberadaannya. Kita tidak bisa, contohnya kita menjual atau ingin menyerahkan rusa, tapi kita rusanya belum ada. Contohnya gini, si Abu menawarkan rusa kepada si Ali. Kemudian si Ali bertanya, bagaimana rusanya? Abu hanya memberi gambaran, perkiraan rusanya sebesar segini, usianya segini, jantan, begini, begitu. Dia hanya memberikan gambaran saja kepada si Ali. Nah, maka itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Kemudian syarat sigot dilakukan dalam satu majelis ijab dan qabul, harus ucapan yang bersambung. Begitu. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam akad. Baiklah, macam-macam akad. Jadi ada beberapa macam akad. Yang pertama ada namanya akad lisan. Akad lisan yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Itu akad lisan. Seperti contohnya adalah orang tua yang menikahkan anaknya. Nah, seperti menyerahkan dan menerima. Si orang tua menyerahkan kepada mempelai pria dan mempelai pria sebagai penerima. Nah, itu ada akad lisan. Seperti itu. Yang kemudian akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Gitu. Yang ketiga, akad perantara utusan atau wakil. Yang keempat, akad isyarat. Yang kelima, akad taati, yaitu saling memberikan.
akad yang sudah berjalan secara umum. Nah, seperti contohnya ketika kita membeli bayam di Sabah, di kedai, kita membeli bayam di kedai, di tukang sayur, kita kan nggak perlu menggunakan saya beli bayam dengan harga sekian dibayar tunai, tidak perlu, atau menggunakan kwitansi perjanjian segala macam, tidak perlu. Karena apa? Ya seperti halnya kita membeli biasa. Nah, sudah umum. Itu yang disebut dengan akad taati, saling memberikan. Si pembeli memberi uang, si penjual memberi bayar. Begitu. Baiklah, mungkin ada yang bertanya tentang seputar kepemilikan dalam Islam. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya mohon undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon